Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini untuk membahas mata pelajaran kita yaitu Informatika kelas 8. Masih di bab 1 yaitu menggunakan jaringan komputer dan internet. Oke, kali ini kita akan membahas poin B yaitu berbagai aplikasi dan layanan internet. Kita sudah mengetahui bahwa internet ini merupakan jaringan yang ke seluruh dunia ya. Nah, untuk perkembangannya saat ini internet itu merupakan kebutuhan ya, apalagi dalam pandemi ini kita mungkin sering menggunakan yang namanya layanan internet. Nah, berbagai aplikasi mungkin saat ini berkembang seiring dengan pengguna yang cukup banyak ya. Aplikasi-aplikasi di internet juga bermunculan. Di awal perkembangannya berbagai jenis aplikasi internet mungkin ada yang disebut internet relay chat ya. Di sini IRC ya, disebut IRC ini adalah aplikasi yang digunakan untuk media chatting. Kemudian ada file transfer protocol atau FTP, ini digunakan untuk mengambil atau TV ini digunakan mengakses file dari suatu server. Kita bisa mendownload atau menguploadnya ya. Kemudian ada telnet, ada ping, ada Google. Nah, selain aplikasi ini, mungkin aplikasi ini sudah banyak tergantikan ya. Mungkin ada aplikasi yang masih eksis, masih populer saat ini. Nah, ada discussion board, ada news group, ada World Wide Web, ada email, ada mailing list, ada weblog. Nah, kalau tadi mungkin aplikasi yang berkembang ya, itu sudah banyak tergantikan. Nah, sekarang di sini ada beberapa aplikasi yang masih eksis dan populer dari dulu hingga sekarang ya. Ada discussion board, group, World Wide Web, email, mailing list, dan weblog. Kita bahas dengan yang disebut discussion board dan news group. Discussion board ini dan news group adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam sebuah forum yang biasanya anggotanya memiliki kepentingan dan ketertarikan sama dalam bahasan topik-topiknya. Artinya discussion board dan news group ini adalah media untuk berdiskusi bertukar pendapat atau sharing ya dalam suatu topik yang sama dengan mungkin hobi atau ketertarikan yang sama. Discussion board di setiap anggota dapat memposting sesuatu di forum untuk dibaca para anggotanya dengan topik yang sudah disepakati. Kemudian news group digunakan untuk berbagai membagikan berbagai berita atau artikel kepada anggota yang terhubung dalam grup. Yang bisa dibedakan ya, discussion board dan news group. Kemudian ada yang B, World Wide Web. Nah, World Wide Web ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk dokumen-dokumen. Mungkin di aplikasi layar internet saat ini banyak yang menyimpan aplikasi atau informasi di dalam sebuah halaman web ya. Informasinya atau dokumen-dokumennya itu dapat berupa tulisan, dapat berupa suara, dapat berupa video atau bentuk gambar ya. Kemudian ada C, electronic mail atau email dan mailing list. Email adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Artinya untuk saat ini email ini sangat memudahkan kita karena email ini mungkin tidak seperti zaman dulu dengan menggunakan media surat, menggunakan amplop ya yang harus ditulis alamat tujuannya, kemudian orangnya siapa. Nah, kemudian harus menggunakan kurir ya, Pak Pos zaman dulu. Nah, itu memerlukan biaya dan waktu yang lama untuk mengirimkan sebuah pesan surat ya. Tapi dengan email ini kita sudah dipermudah. Kita cukup daftar akun ya, kemudian terhubung dengan jaringan internet, maka kita dapat mengirimkan surat secara cepat
dan gratis selama kita terhubung dengan jaringan internet. Kemudian apa itu mailing list? Mailing list ini adalah kumpulan dari email yang nantinya akan bergabung dalam suatu grup. Artinya satu surat ini bisa dikirim ke berbagai alamat email. Mungkin saat ini mailing list sudah tergantikan dengan yang namanya WhatsApp ya, karena WhatsApp group itu sekarang mungkin banyak digunakan dibandingkan dengan mailing list. Kemudian ada lagi weblog. Weblog atau blog adalah bentuk lain dari halaman web. Halaman weblog umumnya dibangun untuk memberikan informasi atau layanan tertentu untuk yang disediakan oleh sebuah organisasi. Namun tidak hanya organisasi saja, kita pribadi pun bisa menggunakan web ini untuk menuliskan sebuah tulisan cerita atau opini-opini atau informasi-informasi yang akan kita bagikan gitu. Kemudian ada yang jaringan sosial dan media sosial atau jejaring sosial dan media sosialnya. Jejaring sosial adalah aplikasi internet yang memungkinkan pengguna terkoneksi, berinteraksi, dan saling membagikan informasi. Sedangkan media sosial adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi. Berbeda ya pengertiannya. Jejaring sosial ini memungkinkan pengguna saling terkoneksi, berinteraksi, dan saling membagikan informasi. Contohnya Facebook, Twitter, LinkedIn merupakan contoh jejaring sosial yang menjadi tempat pengguna dapat saling berbagi postingan ya, berkomentar, dan terhubung dengan anggota lainnya. Kemudian ada lagi media sosial ini adalah teknologi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi. Contoh YouTube, Instagram, Snapchat merupakan beberapa contoh media sosial. Nah, kita harus bijak dalam menggunakan jejaring sosial dan media sosial ini, karena postingan-postingan kemudian share informasi kita harus jaga kemudian dan selalu jaga attitude dan etika dalam berjejaring sosial ya, karena mungkin saat ini sangat berbahaya. Nah, yang selanjutnya adalah cold storage. Cold storage adalah ruang penyimpanan di internet, dapat digunakan untuk menyimpan file-file miliknya atau milik kamu ya. Nanti kalau misalkan kalian memiliki ruang penyimpanan yang sempit atau kurang ya, kita bisa menggunakan cold storage ini. Contohnya di sini ada OneDrive, Microsoft OneDrive, ada Dropbox, Google Drive, atau Box ya. Artinya cold storage ini adalah penyimpanan file dalam sebuah storage di internet. Artinya kita bisa menyimpan dokumen, foto, atau video dalam cold storage ini. Jadi kita cukup upload, nantinya kita bisa mengambil lagi datanya atau melihat lagi datanya selama kita terhubung dengan internet. Dimanapun, kapanpun kita bisa akses dengan menggunakan cold storage ini. Nah, itu keuntungan dari cold storage. Mungkin yang kalian bisa gunakan ya, pernah gunakan mungkin sering ya, itu Google Drive ya, menyimpan file-file di internet. Kemudian aplikasi berbasis code. Aplikasi berbasis code ini adalah aplikasi yang ditempatkan di internet dan dapat diakses melalui browser. Artinya tidak perlu menginstal, kita cukup mengakses internet, kita bisa mengakses aplikasi code ini. Contoh, Google Doc untuk pengolah kata, ada Google Sheet untuk pengolah angka, dan Google Slide untuk presentasi. Kita bisa gunakan ini di internet tanpa harus menginstal aplikasi. Kemudian ada mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu pengguna mencari informasi di internet. Artinya kita bisa dimudahkan untuk mencari informasi dengan mengetikkan sebuah judul atau indeks ya dalam kolomnya. Nanti kita akan dimunculkan apa yang kita cari, informasi apa yang kita cari. Nah, berbagai contoh di sini ada Google, pencari Google, ada Bing, Yahoo, Yandex, Baidu, Ecosia, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan untuk pertemuan kali ini.
Ustadz cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.